Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester Biokimia 2. Materi yang pertama itu hubungan karbohidrat, lemak, dan protein. Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukkan asetil koenzim A. Tahukah Anda bahwa asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Fungsi mengonsumsi protein, yaitu sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, dan membentuk enzim dan hormon. Agar fungsi protein dapat berjalan dengan baik, asupan protein pun harus memadai. Kebutuhan protein pada umumnya adalah 1,2 sampai 1,5 gram per hari. Jadi jika berat badan seseorang adalah 50 kg, ia membutuhkan sekitar 60 sampai 75 gram protein per harinya. Metabolisme protein. Kita bisa lihat pada gambar makanan dengan protein akan dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dilansir dari Chemistry LibreText, dalam perut, protein yang masuk oleh HCl akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya untuk menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Asam amino digunakan untuk membentuk protein yang akan membantu pada metabolisme karbohidrat. Dari gambar terlihat jenis-jenis asam amino yang membantu proses metabolisme glukosa untuk menghasilkan energi. Tanpa adanya asam amino tersebut, pembuatan energi untuk tubuh itu tidak terjadi. Ya, metabolisme asam amino. Jalur metabolik utama dari asam amino terdiri atas pertama, yaitu produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino dari hati. Kedua, pengambilan nitrogen dari asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam amino. Zat sisa katabolisme protein. Metabolisme protein atau pemecahan asam amino menghasilkan hidrokarbon dan limbah nitrogen berupa amonia yang beracun dan harus dikeluarkan dari tubuh. Ion amonia bersifat racun sehingga dikeluarkan tubuh melalui siklus urea. Proses replikasi DNA. Tahapan-tahapan dalam proses replikasi itu yaitu yang pertama adalah proses inisiasi. Inisiasi di mana DNA dalam sel-sel eukariotik memiliki ARCS, yaitu autonomously replicating squares, yang berperan sebagai asal muasal replikasi dan mereka saling berlawanan dari asal bakterial atau ORI. Lalu terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi ialah struktur yang terbentuk ketika DNA
bereplikasi. Lalu pemanjangan untaian DNA. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida dalam hal ini. Lalu pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA, untaian pengawal atau leading strand ialah untaian DNA disintesis dengan arah 5-3 secara berkesinambungan. Lalu pembentukan lagging strand. Nah, lagging strand ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand garpu replikasi. Lalu DNA polimerase tidak mampu mengisi ikatan kovalen yang hilang. Celah yang tersisa direkat oleh DNA ligase. Modifikasi post replikasi DNA. Setelah DNA mereplikasikan dua helaian sintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul-molekul tertentu untuk mengkhususkan titik-titik sepanjang heliks ganda. Penambahan metil ke citosin membentuk 5 metilitosin dan metilasi dari adenin membentuk 6 metiladenin. Lalu proses transkripsi. Pada tahap inisiasi transkripsi RNA di sintesis protein, tahapan ini diawali oleh melekatnya enzim RNA polimerase pada rantai atau pita DNA pada titik awal. Daerah ini dinamakan dengan promoter, yakni tempat dimulainya sintesis pasangan DNA oleh mRNA. Pembacaan DNA dan oleh RNA polimerase ini dimulai dari ujung 5 menuju ujung 3 dan tidak pernah terbalik. Rantai DNA akan terbuka. Kita bisa lihat pada gambar 2. Rantai DNA akan mulai terbuka. Akibatnya bisa nitrogen pada rantai tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu rantai DNA tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Rantai DNA ini disebut rantai berpakna atau rantai sensei, atau sering disebut juga dengan daerah atau rantai template. Jadi rantai sensei adalah rantai DNA yang kodenya disalin. Adapun rantai DNA yang tidak ditranskripsi atau tidak disalin disebut rantai tak bermakna atau anti-sensei. Ini transkripsi DNA akan menghasilkan mRNA, yaitu messenger RNA. Pada organisme eukariot, mRNA yang dihasilkan itu tidak langsung dapat berfungsi dalam sintesis polipeptida sebab masih mengandung segmen-segmen yang tidak berfungsi yang disebut intron. Sedangkan segmen-segmen yang berfungsi untuk sintesis protein disebut ekson. Di dalam nukleus terjadi pematangan atau pemasakan mRNA, yaitu dengan jalan melepas segmen-segmen intron dan merangkaikan segmen-segmen ekson. Gabungan segmen-segmen ekson membentuk satu rantai atau utas mRNA yang mengandung sejumlah kodon untuk penyusunan polipeptida. Rantai mRNA ini dikenal sebagai sistron. Lalu proses translasi. Proses translasi yang pertama adalah inisiasi translasi. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom submit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Kita bisa lihat pada gambar.
Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada codon start atau AUG pada mRNA. AUG pada mRNA. Inisiasi translasi. Inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom, kita bisa lihat pada gambar ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada codon start atau AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Elongasi translasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaikan dengan kodon dalam ruang A ribosom tRNA tersebut juga dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA yang akan masuk ke ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang terjadi berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E, dan tRNA yang dalam ruang A berpindah menuju ruang P. Lalu terminasi translasi. Terminasi atau akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA menuju tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino terlepas dari ribosom dan setiap modifikasi sehingga menjadi protein yang fungsional.